Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, kali ini kami akan membahas tentang puasa, di mana kami akan mengambil salah satu kitab yang sangat populer di Nusantara ini khususnya, yaitu di pondok-pondok pesantren di Nusantara, kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Adapun kali ini pada pembahasan yang singkat ini kami akan mencoba mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Syiyam. Kitabu Bayani Ahkamis Syiyam, sebuah kitab menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Sebagaimana kita ketahui, puasa merupakan hal yang sangat urgen bagi umat Islam, karena puasa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kewajiban tersebut tertuang dalam sebuah Al-Quran maupun hadis, karena ulama sepakat bahwasanya tidak ada yang mengingkari tentang kewajiban puasa itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga dalam berbagai riwayat hadis yang sahih disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wal hajj wa shaumir ramadan. Dan ini adalah dalil-dalil yang terkait tentang kewajiban yang tidak boleh diingkari oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat selama ia memiliki syarat-syarat terpenuhi untuk melaksanakan puasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan membahas sebuah kitab dalam kitab Fathul Qorib ini, yaitu tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa aisyam wa shaumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak. Baik kata siam maupun shaum ini merupakan dua masdar yang maknanya sama, yaitu imsak. Al-imsak artinya menahan. Wa syar'an, adapun puasa menurut syara, imsaku an muftirin biniyatin mahsusatin jami'in naharin kabili shaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus sepanjang hari. Tentunya bagi seorang muslim yang melaksanakannya harus orang yang berakal, suci dari haid dan nifas. Nah, oleh karena itu, mari kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib puasa itu sendiri. Wa syaraitu wujubil syiyami salasatu asya. Dan syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Wa fi ba'din naskhi, dalam di naskah yang lain, arba'atu asya, itu terdapat 4 perkara. Apa itu semua? Al-Islam wal bulugh wal aqlu wal qudratu ala shaum. Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah Islam. Syarat wajibnya puasa itu ada 4 macam disebutkan dalam kitab ini. Islam, yang kedua balik, ketiga berakal, yang keempat mampu untuk melaksanakan puasa sendiri. Terkait yang pertama, maka seorang muslim, baik muslimin maupun muslimat, laki-laki ataupun perempuan, yang namanya dia muslim, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa. Nah, oleh karena itu, fala tajibu alal kafir, maka orang kafir tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Al-kafir asli, orang kafir asli artinya apa? Orang yang terlahir dari kecil sudah Nasrani, bisa Yahudi, bisa Nasrani dan segala macam. Artinya di luar dari non-muslim, itu namanya kafir, maka tidak diwajibkan untuknya untuk melakukan ibadah puasa. Lain halnya apabila kemudian ia masuk Islam.
idza aslama, ketika ia masuk Islam maka tidak ada qada baginya untuk melaksanakan puasa-puasa yang tertinggal kemarin karena dia baru masuk Islam. Lain halnya juga kalau misalkan dia seorang muslim pernah murtad. Contohnya katakanlah murtadnya 2 tahun, kemudian kembali Islam lagi, maka orang yang masuk Islam lagi setelah ia murtad yang asalnya muslim, maka dia wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya berikut qada'uha. Qada mengganti selama murtad tadi, maka berapa tahun ia rentan waktu dia murtad, maka waktu itulah digunakan untuk mengqada hal-hal yang tertinggal. Nah, ini terkait dengan Islam. Yang namanya muslim dan muslimah wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh, yaitu orang yang baligh. Nah, orang yang baligh tentunya tidak diwajibkan kalau orang itu sobiyin wa sobiyatin, orang anak kecil yang belum baligh atau balita apalagi itu. Nah, jadi namanya anak kecil yang belum baligh maka tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Hal ini sebagaimana di kitab-kitab klasik yang lainnya seperti Safinatun Najah dan yang lain disebutkan bahwasanya ada 3 hal seseorang itu bisa dikatakan baligh, yaitu pertama sempurnanya 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, sempurna 15 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua adalah wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis isinin, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan baik terjaga ataupun sadar atau tidak sadar ketika ia ihtilam, mimpi. Itu sebagai tanda umurnya, ketika umurnya 9 tahun ke atas, maka itu walaupun belum sampai 15 tahun maka wajib baginya untuk berpuasa karena itu termasuk salah satu tandanya orang baligh. Kemudian yang ketiga wal haid. Nah, wal haid untuk perempuan litis isinin, orang yang haid maka wajib baginya setelah dia haid walaupun belum sampai 15 tahun, ketika dia sudah haid 9 tahun ke atas maka wajib hukumnya untuk berpuasa. Ini adalah 3 tanda-tanda bagi seseorang yang dikatakan baligh. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-aqlu, yaitu orang yang berakal atau al-aqil. Maka fala tajibu ala majnunin, maka puasa itu tidak diwajibkan bagi orang yang hilang akalnya, gila dan sebagainya macamnya. Catatannya adalah ketika hilang akalnya karena cacat mental, na'udzubillah, dari kecil, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan puasa karena cacat mentalnya dikategorikan adalah uzur syar'i, yaitu yang memang asal muasalnya memang seperti itu. Maka ini tidak ada kewajiban bagi dia untuk atau dianggap tidak berakal, oleh karena itu tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Lain halnya orang yang hilang akalnya karena kesalahan sendiri atau dibuat sendiri, seperti layaknya orang yang mabuk. Nah, maka ini kalaulah hilang akalnya karena uzur syar'i tadi, maka selama ia belum sadar akalnya kembali, maka selama itu pula tidak diwajibkan plus tidak mengqadanya. Akan tetapi ketika hilang akalnya karena dibuat oleh manusia sendiri yang asalnya sadar, kemudian seperti orang-orang yang mabuk minuman dan yang lainnya, kemudian membuat akalnya tidak sadar, maka tetap tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Akan tetapi tetap berdosa dan sekaligus ia mengqadha hari-hari yang ditinggalkan selama ia tidak berpuasa tadi. Kemudian yang keempat yaitu al-qudrah ala shaum, yaitu orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, memang pada dasarnya puasa itu wajib hukumnya. Akan tetapi tetap bagi orang yang mampu. Emang apa ada orang yang tidak mampu? Ada, banyak. Contohnya, karena puasa ini berkaitan dengan kekuatan jasmani kita, fisik kita. Jadi di luar daripada itu, misal contoh katakanlah ada orang yang sakit, maka ini ada pengecualiannya, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi dia selama dia tidak mampu ketika sakit, maka dia harus mengqadanya di hari yang lain. Contoh lainnya adalah orang yang tua renta,
dan segala macamnya, maka ini tetap tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi bisa menggantikannya dengan puasa yang lainnya atau fidyah dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 syarat diwajibkan seseorang itu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fathul Qarib wajib. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.